Apakah kalian tahu prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi? Menurut data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, stunting di Indonesia mencapai prevalensi 30% pada tahun 2020. Yang mana angka ini menunjukkan bahwa stunting di Indonesia adalah salah satu masalah yang serius bagi negeri ini. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program untuk mencegah stunting sedari dini. Salam Pramuka. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu stunting? Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga pertumbuhan anak lebih pendek pada usianya. Nah teman-teman, stunting sendiri masih menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut data riset Kementerian Kesehatan tahun 2020, terdapat 2 dari 5 balita masih mengalami gizi buruk. Oleh karena itu, kita berupaya untuk mencegah stunting pada balita. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa saja sih dampak-dampak dari stunting? Dampak stunting terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama, tumbuh kembang terhambat. Stunting dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif pada anak-anak. Yang kedua, yaitu daya tahan tubuh menurun. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudah terinfeksi oleh suatu penyakit. Yang ketiga, gangguan kognitif. Stunting dapat berdampak pada perkembangan otak sehingga menyebabkan masalah kognitif dan penurunan kapasitas belajar. Yang keempat, yaitu masalah kesehatan seumur hidup. Stunting yang terjadi pada anak-anak biasanya dapat menyebabkan atau meninggalkan jejak masalah kesehatan seumur hidup, termasuk penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Dan yang kelima yaitu kurangnya produktivitas di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya memiliki kemampuan kerja dan produktivitas yang lemah di masa depan. Nah, selanjutnya penyebab stunting. Penyebab stunting yang pertama yaitu kekurangan gizi, yang kedua gizi yang buruk pada ibu hamil, yang ketiga infeksi dan penyakit menular, yang keempat kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk, yang kelima praktik pemberian ASI atau air susu ibu yang kurang optimal, yang keenam pemberian makan yang kurang tepat pada anak. Teman-teman, peribahasa mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, lebih baiknya kita mencegah sebelum terjadinya penyakit stunting. Dengan cara pertama, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, dengan jaga pola makan yang teratur dan memakan makanan gizi yang seimbang. Yang kedua, yaitu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat, sehingga lingkungan kita tidak menjadi sumber penyakit. Dengan dua hal tersebut, perlunya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan dan pramuka untuk penyampaian tentang pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien bagi masyarakat tentang akses dan kualitas pelayanan masyarakat. Pesan utama yang ingin kami sampaikan pada kali ini adalah tentang pentingnya pencegahan stunting sedari dini. Karena stunting dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan fisik dan mental anak-anak, serta dapat mempengaruhi masa depan mereka. Maka dari itu, ayo cegah stunting sedari dini. Jadi, teman-teman, dengan materi yang telah kami sampaikan, kita sebagai tenaga kesehatan dan pramuka harus memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyakit stunting dan akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat sehingga mencegah berbagai penyakit, salah satunya yaitu stunting. Oleh karena itu, ayo kita cegah stunting mulai dari diri kita. Mari kita cegah stunting.